Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Jajuli, Ibu Hajah siapa Pak Haji? Bu Haji Siti. Ibu Hajah Siti, Siti Aisyah. Ibu, makasih banyak sudah fasilitasi saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu calon jemaah haji, insya Allah 2024 berangkat ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan yang subhanallah, syahdu, indah, bahagia, wajah Bapak Ibu cerah sekali. Bahagia melihatnya, apalagi persiapan insya Allah nanti di 2024 kita akan Bapak Ibu akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Baik Bapak Ibu, perkenalkan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya Cucu Wayama. Saya bertugas di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai pengelola kesehatan haji. Benar yang disampaikan oleh Pak Haji Ustadz Dedi tadi, Sudinkes membawahi 10 puskesmas kecamatan yang ada di Jakarta Timur. Sekarang bahasanya puskesmas, tidak pakai kecamatan ya. Aturan yang saat ini puskesmas kecamatan yang dulu sekarang namanya Puskesmas Matraman, Puskesmas Jatinegara, tidak ada kata kecamatannya lagi. Dan untuk kelurahan namanya Pustu, Puskesmas Pembantu Kelurahan Cipinang misalkan gitu ya. Jadi kalau ada bahasa puskesmas, Bapak Ibu berarti periksanya di puskesmas kecamatan. Karena haji tidak melayani di puskesmas pembantu ya, adanya di puskesmas kecamatan atau puskesmas Matraman, Jatinegara dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, yang pertama itu. Karena pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji itu tim kesehatannya terdiri dari kami yang ada di Dinas Kesehatan dan Kabupaten Kota atau Sudinkes, Puskesmas. Nah yang terbaru PMK-nya ini bergabung dengan rumah sakit yang ditunjuk oleh kami di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Ya, sekalian nih, ini perdana saya hadir di sini Bu. Sebenarnya untuk sosialisasi KMK yang terbaru belum saya sampaikan ke wilayah lain karena kami juga masih menyusun tekniknya seperti apa, karena sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi terima kasih buat Pak Ustadz yang sudah mengundang, dan ini pertama kali saya untuk menyampaikan hal ini. Ya, alhamdulillah. Jadi informasinya bisa dibilang update yang pertama ya Pak. Jadi untuk KMK yang terbaru ini, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2118 tahun 2023, Pusat Kesehatan Haji ya. Latar belakangnya ini, ibadah haji adalah bagi muslim yang mampu atau istitoah. Jadi mampunya tidak hanya finansial, tapi yang terpenting adalah fisiknya. Bapak Ibu di sana banyak beraktivitas ya, aktivitas fisik. Artinya dari sekarang harus mempersiapkan fisiknya dulu, harus dalam kondisi sehat atau terkendali. Sehat berarti bagi orang yang tidak punya penyakit atau riwayat penyakit tetap sehat. Tapi bagi yang sudah memang terdiagnosa punya penyakit atau riwayat tertentu seperti contoh diabetes, hipertensi, itu harus terkendali supaya di sana Bapak Ibu bisa ibadah dengan lancar ya. Kemudian istitoah ini tahun 2024 menjadi syarat pelunasan. Saya bicara di tahun 2023 pengalaman kemarin ya Bapak Ibu, karena banyak sekali hal yang berbeda. Artinya kebijakannya juga tahun 2023 itu masih ada jemaah yang melunasi dulu baru ke kesehatan. Memang kebijakan 2023 itu dibolehkan hal itu. Nah, hasil dari evaluasi penyelenggaraan haji baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, ternyata kesehatan itu sangat penting. Karena banyak jemaah yang periksa kesehatannya di ujung atau kondisinya tidak memungkinkan atau layak untuk ibadah haji, di sana sakit. Akhirnya terganggu ibadahnya, dan banyak kasus-kasus
kesakitan maupun kematian yang luar biasa di 2023 ini hampir ratusan ya gitu, sehingga maaf mati baterainya habis ya. Ya, sehingga di tahun ini menjadi kebijakan baru oleh Kementerian Kesehatan untuk menetapkan standar pelayanan istitoah. Artinya Bapak Ibu, kalau belum periksa kesehatan tidak boleh melunasi. Jadi yang menentukan keberangkatan tetap tim dari Kementerian Agama dan kami kesehatan. Secara alur proses pelayanannya adalah semua kesehatan Bapak Ibu harus lengkap dulu, baru nanti otomatis akan ngelink ke bank untuk melakukan pelunasan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sehingga perlu standar pemeriksaan jemaah haji dalam rangka menetapkan istitoah kesehatan. Nah, tadi tingginya angka kesakitan dan kematian jemaah haji di Arab Saudi menjadi dasar kenapa kebijakan 2024 ini agak berbeda. 94% jemaah haji meninggal tahun 2023 adalah kelompok risiko tinggi. Ya, karena memang daftar tunggu Bapak Ibu cukup lama ya, sehingga usia sudah tidak bisa semuda dulu, bahkan mungkin jarang ya seusia Bapak Ibu di atas 50 tahun ini tidak ada penyakit penyertanya. Minimal ada hipertensi pasti ya Bu ya, kolesterol, trigliseridnya tinggi itu ya pasti ada ya. Oke. Nah, undang-undangnya ini Bapak Ibu, jadi dari Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2022 ini tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, Permenkes 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jemaah haji, kemudian Permenkes Nomor 62 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, dan Permenkes Peraturan Menteri Agama Nomor 13 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ini Bapak Ibu, tidak saat ini Bapak Ibu tergambar ya apa yang harus dilakukan dulu. Yang pertama, Bapak Ibu wajib datang ke puskesmas. Wajib sesuai domisili. Ya. Kenapa harus domisili? Alamat tinggal. Karena kami melakukan pemeriksaan ini tidak hanya saat haji saja. Nanti Bapak Ibu akan dilakukan pembinaan kesehatan oleh teman-teman di program. Contoh, misalkan Bapak Ibu baru tahu kalau punya penyakit gula. Ada nggak yang sudah periksa selama ini? Ada. Mungkin yang belum periksa baru ketahuan nih. Selama ini saya nggak punya sakit gula, tapi setelah ke puskesmas periksa darah ternyata hasilnya ada riwayat sakit gula. Nah, kedepannya tidak hanya setelah haji selesai, tidak. Karena kami di puskesmas ada program-program terkait dengan pengendalian penyakit diabetes mellitus, contohnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar program Prolanis ya? Sudah ya? Nah, itu kan berkelanjutan buat kesehatan Bapak Ibu. Tidak hanya mau berangkat haji, setelah haji selesai, tidak. Ini demi kesehatan Bapak Ibu. Jadi kenapa dasarnya harus domisili alamat tinggal, supaya terkendali oleh puskesmas yang ada di wilayah tinggal Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kebijakan dari KMK ini tadi, Bapak Ibu boleh melakukan pemeriksaan penunjang atau kesehatan terkait dengan laboratorium di rumah sakit, tidak lagi di puskesmas, gitu ya, di rumah sakit yang ditunjuk oleh kami. Nah, ini dasarnya ke rumah sakitnya mau kemana harus ada surat pengantar dari puskesmas. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu datang ke rumah sakit, harus di rumah sakit yang sudah kami pilih. Saat ini kami belum bisa menyampaikan rumah sakit mana saja, karena baru Senin besok saya baru berkoordinasi dengan rumah sakit. Keterlibatan rumah sakit baru ini Bapak Ibu. Selama ini rumah sakit melayani rujukan puskesmas kalau memang perlu dirujuk, benar ya? Yang sudah periksa ya? Ya, tapi saat nanti 2024 rumah sakit wajib menyelesaikan pemeriksaan Bapak Ibu sampai diinput ke Siskohat, sistem informasi komputerisasi haji
yang ada di Kemenkes. Jadi nanti rumah sakit kami kasih akun. Mereka boleh membuka akses data kesehatan Bapak Ibu melalui Siskohatkes, gitu ya. Nah, mereka pun wajib menginput data kesehatan Bapak Ibu yang sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Nah, artinya Bapak Ibu juga nggak bisa ke rumah sakit semaunya, karena rumah sakit yang kita tunjuk ini akan kita latih bagaimana pelayanan haji di rumah sakit dan bagaimana data tersebut tersimpan ke Siskohat. Data-data ini penting buat nanti di Arab Saudi maupun di Indonesia. Jadi ketika nanti ya kita nggak tahu di sana Bapak Ibu kelelahan, sakit, data kesehatannya lengkap terlihat di Siskohat namanya, di komputerisasi. Sehingga kalau Bapak Ibu mohon maaf nih misalkan masuk rumah sakit Arab Saudi, datanya ada, bisa dilihat. Nah, ini penting banget, data kesehatan harus terekam karena masih ada beberapa yang jemaah tidak terekam datanya sehingga di sana bingung. Ini diagnosanya apa waktu di Indonesia? Kok tiba-tiba dia gangguan jiwa? Kok dia tiba-tiba dia ngamuk? Ya, sehingga pengobatan di sana jadi terkendala. Makanya penting sekali Bapak Ibu jujur dengan kesehatannya dari sekarang. Kesehatan tidak menghambat keberangkatan Bapak Ibu, tidak. Kami hanya merekomendasikan bahwa kondisi kesehatan Bapak Ibu saat ini seperti ini dan akan dilakukan pengobatannya apa. Bahkan kalau Bapak Ibu misalkan ada yang menderita baru ketahuan misalkan tuberkulosis, ada pengobatannya, ada jarak waktunya, sehingga banyak jemaah kami yang tetap bisa berangkat asalkan patuh minum obat, patuh dengan kesehatan, insya Allah tetap berangkat gitu ya. Jadi pesannya seperti itu. Kalau nanti tiba-tiba berobat ternyata loh kok saya tiba-tiba jadi ada penyakit tuberkulosis nih, gak usah khawatir, ada pengobatannya dan ada jarak waktunya sampai insya Allah Bapak Ibu tetap berangkat ya. Makanya dari sekarang kami himbau segera ke puskesmas, tidak menunggu lagi. Nanti dari puskes, cuman saya minta waktu ya, seminggu ini kami berkoordinasi dengan rumah sakit dulu. Nanti akan diinfokan oleh puskesmas rumah sakit mana yang akan Bapak Ibu tuju. Kalau bisa sesuai dengan BPJS-nya ya, pakai BPJS dan yang belum punya segera bikin, karena itu penting untuk nanti proses pemeriksaan kesehatan maupun di Arab Saudi nanti BPJS itu sangat bermanfaat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait pemeriksaan? Ya, silakan. Gak apa-apa ya, saya sambil berjalan menyampaikannya. Apa? Gak usah pakai mic. Ya, gak apa-apa, kedengeran. Terutama yang ditanyakan mulai pemeriksaan di puskesmas, karena dari program ini udah lama menuju sebelumnya. Kapan sebenarnya waktunya? Kemudian fungsi BPJS itu sendiri, misalkan ini maksudnya kita pasca pertamanya bukan puskesmas, apakah bisa tercover di puskesmas itu program-program BPJS yang selama ini berlaku? Kemudian mungkinkah itu biaya pemeriksaan kesehatan haji itu di-cover dengan BPJS? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, boleh satu lagi tadi? Saya jawab Pak Ibu, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng. Jadi apakah yang saya tanyakan ini nanti rumah sakit kan ditunjuk oleh puskesmas. Di sana itu pelayanan di rumah sakitnya ada yang khusus untuk haji atau digabung dengan pasien umum. Ya. Ya. Oh boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bicara tentang penyakit tuberkulosis. Ya. Itu pemberangkatan masih dapat dilakukan. Tapi kan ada keputusan bahwa kita pelunasan haji harus dengan kesehatan. Sedangkan beliau ada tuberkulosis kan memakan waktu berapa bulan. Dan supaya kan ada batas waktunya itu gimana? Apakah kita dalam berjalan berangkat haji?
Oke. Oke, ya siap. Saya mau mendengar. Iya. Ya. Begini Bu Dokter, saya sudah MCU tanggal 4 November. Ya. Ya, 4 November itu ada expired date-nya atau dari bulan berapa? Di mana, Bu? MCU-nya di mana? MCU Rumah sakit? Hah? di jalan bawah klinik. Klinik ya. Oke. Nah, expired date-nya maksudnya kena nggak tuh saya ke tanggal 4 November? Mudah-mudahan sih ya, tak apa ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaannya luar biasa nih. Yang pertama terkait dengan BPJS, Bapak, sesuai dengan FKTP-nya, tapi di Puskes juga nanti disesuaikan apakah bisa di situ ya. Bapak Ibu perlu ketahui, untuk pemeriksaan MCU itu kan orang sehat ya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu mohon izin nih, harus mengeluarkan uang dulu. Karena MCU itu bagi orang yang pengen cek kesehatannya, pengen tahu saya sakit apa. Kalau saya tidak sakit ya alhamdulillah, tapi kalau ada sakit, contoh setelah MCU ternyata dari hasil darahnya saya punya penyakit diabetes misalkan. Dan yang sekarang ini ketetapan di KMK-nya harus ada pemeriksaan HbA1c yang melihat riwayat 3 bulan ke belakang apakah ibu ada peningkatan di gula darahnya. Kalau selama ini kan cukup dengan GDS ya. Ya, sekarang tidak Bu, harus ada HbA1c. Nah, itu bisa dilakukannya hanya di rumah sakit. Puskesmas tidak ada. Nah, kalau sudah ketahuan contoh tadi diabetes mellitus, nanti selanjutnya ada program bisa pakai menggunakan BPJS. Karena ibu sakit, bapak sakit, itu pakai BPJS. Bisa digunakan BPJS-nya. Gitu ya, untuk kelanjutan pengobatan maupun pemeriksaan yang memang mencek gula darah secara rutin. Itu bisa. Itu yang pertama untuk MCU. Jadi Bapak Ibu kalau belum MCU harus MCU di rumah sakit yang kami Dinas Kesehatan tunjuk. Karena rumah sakit ini akan di-SK-kan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahwa rumah sakit ini harus melayani jemaah haji sesuai dengan ketetapan yang sudah ada standar pelayanannya, ya. Rumah sakitnya saya belum bisa sekarang kasih tahu karena kami sendiri baru Senin besok pertemuan. Ini hal yang baru buat rumah sakit. Mereka juga harus menyusun nih, timnya harus ada, tidak hanya pelayanan seperti biasa. Karena jemaah haji kan waktunya singkat pemeriksaannya dan pastinya akan bersamaan. Mungkin satu-satu itu agak sulit ya, pastinya ada sehari berapa dan itu harus dikondisikan oleh rumah sakit gitu ya. Nah, itu saya belum bisa menyampaikan saat ini karena baru besok kami akan pertemuan. Yang kedua, rumah sakit pun sudah harus punya tim untuk input data kesehatannya yang selama ini tidak ada di rumah sakit. Selama ini tanggung jawabnya di Puskesmas, tapi saat ini KMK yang baru rumah sakit wajib menginput semua dan kami nanti yang di Puskesmas akan melihat data kesehatan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya setelah pemeriksaan selesai di rumah sakit, seandainya ditemukan kasus harus ke spesialis yang merujuk ada rumah sakit di internal tersebut, makanya kami pilih rumah sakit yang insya Allah lengkap ada spesialisnya sehingga Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit lain. Kalau memang harus dirujuk ke penyakit dalam ada spesialisnya, nanti dilanjutkan gitu ya sampai selesai penetapan diagnosa akhir. Nah ya, setelah itu Bapak Ibu sambil berjalan proses pemeriksaan di rumah sakit, Bapak Ibu melakukan pembinaan kesehatan di Puskesmas domisili Bapak Ibu sekalian. Silakan tinggal pilih di mana. Sebaiknya kalau emang di Jakarta Timur ke Jakarta Timur semuanya, ya. Kemudian pembinaan ini isinya di Puskesmas ya. Nanti ada pemeriksaan yang untuk usia lansia, namanya activity daily life. Jadi nanti Ibu akan dinilai secara screening itu apakah aktivitas sehari-harinya mandiri. Contoh, bisa pakai baju sendiri kalau untuk yang usia lanjut, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, itu nilainya berbeda sama yang kondisinya memang tidak bisa mandiri. Dan mohon maaf bakal kemungkinan banyak screening yang akan lebih ketat lagi supaya yang berangkat itu memang benar-benar jemaah yang mandiri untuk diri sendiri. Karena apa? Kebijakan Kementerian Agama
tidak ada pendamping lagi. Ya, jadi benar-benar memang murni Bapak Ibu yang berangkat sendiri, tidak didampingi oleh pendamping, Bapak ya. Nah, terkait BPJS, kemudian kalau tadi ada kasus TB ya Bu ya, pengalaman yang sudah-sudah, makanya kami minta segera sedini mungkin untuk periksa. Seandainya didiagnosa ada pengobatan yang bertahap Bu, kalau jemaah atau pasien tersebut patuh, itu insya Allah akan sampai dalam pengobatan akhir, pemeriksaannya itu negatif. Nah, seandainya saat pelunasan masih dalam proses pengobatan, bahasanya namanya istitoah sementara. Jadi tetap boleh dilunasi, nanti tetap dalam proses pengobatan, kita lihat nih, dicek ulangnya sebulan apakah masih positif atau negatif. Kalau negatif bisa berangkat. Tapi seandainya masih positif, pengobatan haji itu kan kloternya panjang Bu. Nah, mungkin nanti akan sampai kloter terakhir beliau akan diperiksa. Selama ini sih ada juga yang sampai kloter terakhir akhirnya beliau berangkat. Tapi jangan, ada juga yang tidak patuh sehingga ya tidak berangkat. Karena di pemeriksaan akhir di di asrama haji atau di saat ketiga hasilnya masih positif, tidak berangkat. Gitu. Jadi benar-benar patuh aja. Insya Allah kalau patuh pengobatan itu berhasil untuk penyakit tuberkulosis ya. Kemudian tadi terkait apa Bu? Saya jadi lupa. Ibu udah terjawab? Expire? Oh iya, MCU. Nah ini Bu yang masih kami pertimbangkan karena kebijakannya itu wajib di rumah sakit tersebut. Nah itu dia, saya akan bernegosiasi dengan rumah sakit yang kita tuju, apakah data yang kemarin bisa diinput, jadi tidak perlu diulang kembali gitu ya, atau kalaupun harus diperiksa bagian tertentu yang belum diperiksa, contoh misalnya belum rongsen atau memang harus dikonsulkan ke penyakit dalam, silakan dilanjutkan. Nah ini saya belum bisa kasih jawaban boleh tidaknya karena tergantung kebijakan rumah sakit. Insya Allah sih saya akan bernego dengan rumah sakit karena Bapak Ibu ini terlalu tahun ini kan semangat banget ya. Kami juga biasanya lebih semangat Bu, bahkan harusnya Desember ini kita sudah selesai nih pemeriksaan. Tapi karena KMK-nya baru turun kemarin belum lama ini dan kami belum berkoordinasi dengan rumah sakit, jadi ya bagi yang sudah MCU ya nanti kita negosiasikan ya Bu ya, semoga masih rumah sakit mau terima itu, insya Allah, karena biayanya lumayan ya, pasti. Dan mungkin biaya di rumah sakit juga variasi ya Bu, karena kebijakan rumah sakit beda-beda MCU-nya, akan bervariasi dari rumah sakit A, B, C itu beda-beda, tergantung pemeriksaannya, gitu ya. Terjawab ya MCU ya Bu ya, nanti kita koordinasi dulu. Ada lagi tadi Ibu sudah? Ya. Oke, kapan mulainya? Kapan mulainya? Tadi saya bilang saya minta waktu seminggu ini untuk berkoordinasi dengan rumah sakit. Karena kami pun belum menetapkan secara SK rumah sakit mana yang akan Bapak Ibu tuju. Sehingga kalaupun Bapak Ibu ke puskesmas boleh saja untuk pembinaan. Tapi untuk pemeriksaannya puskes belum bisa merujuk. Iya, tapi kalau ke puskesmas untuk pembinaan kesehatan silakan. Karena di kami pun sudah menyiapkan edukasi, informasi bagaimana persiapan Bapak Ibu baik di Indonesia maupun nanti di Arab Saudi. Dan nanti di puskesmas tetap ada pengukuran kebugaran ya Bapak Ibu sebagai penilaian aktivitas latihan olahraga Bapak Ibu selama ini. Apakah sudah melakukan olahraga? Ada yang sudah, ada yang belum. Sekarang niatin saat ini saya akan olahraga ya Bapak Ibu ya. Olahraganya nggak usah berat-berat, cukup jalan kaki tapi rutin, cukup sepeda santai secara rutin, atau di rumah sepeda statis boleh. Yang penting tubuh kita beraktivitas secara rutin setiap hari. Coba aja Ibu rasain. Kalau nggak olahraga ngantuk terus nggak? Ya pasti Bu, karena tubuh kita banyak lemak yang tertimbun dan tidak bisa beraktivitas atau berfungsi dengan baik. Ya, jadi niatin ya. Saat ini juga saya mulai hari ini sampai seterusnya akan rajin untuk jalan kaki, akan rajin untuk berolahraga, senam, silakan. Nanti Ibu akan rasakan bagaimana
tubuh Bapak Ibu kalau sering olahraga terasa bugar. Orang sehat pasti bugar nggak? Orang sehat pasti bugar? Pasti bugar? Pasti bugar? Belum tentu. Iya, contohnya saya sehat, lagi nggak sakit, tapi naik tangga saya ngos-ngosan. Bugar nggak tuh Bu? Tidak. Jadi orang sehat belum tentu bugar. Kalau orang bugar, insya Allah pasti sehat, gitu ya. Karena orang bugar itu berarti dia rajin berolahraga, rajin naik turun tangga. Tes aja. Sekarang saya kalau 5 menit naik tangga masih ngos-ngosan, nanti saya coba lagi. Oh ternyata sekarang 5 menit saya nggak ngos-ngosan. Karena saya sudah rajin jalan pagi, lari pagi, bersepeda, apapun sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Tapi jangan dipaksakan ya, sesuai kemampuan. Misalkan Ibu biasa lari, saya belum tentu bisa lari. Jadi kemampuan saya apa? Saya hanya cukup misalkan dengan jalan kaki, dengan sekian kilometer sudah cukup. Gitu ya. Nah, nanti di Puskesmas Bapak Ibu akan diukur kemampuan kebugarannya, nilainya berapa, secara kategori bisa jadi kurangkah, baik, cukup, atau baik sekali, ada penilaiannya. Tapi tidak mempengaruhi keberangkatan ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, cuma membuat Bapak Ibu menilai, oh ternyata saat ini saya sudah baru latihan selama 1 bulan, kok masih kurang ya nilainya, ada apa dengan diri saya, oh berarti olahraganya ditambah lagi. Nanti ada pengukuran lagi, silakan. Insya Allah akan naik. Kalau ibu bapak dari sekarang stabil masalah kebugaran, insya Allah di sana jalan berkilo-kilo nggak terasa. Sekali jalan kalau misalkan lempar jumrah bisa 8 kilo lebih, bolak-balik berapa kilo dengan cuaca panas. Ya kita nggak tahu tahun 2024 ini suhunya berapa. Ya yang pastinya panas, itu terasa. Saya akan cerita banyak nanti di pertemuan berikutnya. Paling tidak untuk dasar saat ini adalah pemeriksaan dulu yang terpenting sebagai syarat untuk pelunasan. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan 2 minggu ke depan, terus ya secepatnya lah kita akan berusaha menetapkan rumah sakit sehingga Bapak Ibu bisa langsung cek kesehatannya. Bagi yang sudah pernah cek, sampaikan saja ke dokter yang ada di rumah sakit bahwa saya di tanggal sekian sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya seperti ini, biar nanti dokternya menilai. Kalau memang tidak perlu diperiksa lagi, kenapa harus diperiksa lagi ya Bu? Kalau memang bisa itu jadi hasil saat ini menetapkan diagnosa ya alhamdulillah, jadi udah tahu sakitnya apa atau memang tidak sakit, gitu ya. Nah jangan sampai ibu bapak juga jangan berpikir kalau saya sudah MCU sudah selesai, tidak ya. Tetap menjaga kesehatan supaya sampai dengan keberangkatan kondisi Bapak Ibu tetap optimal sehatnya. Nanti setelah proses pemeriksaan di rumah sakit, Ibu akan diarahkan kembali ke Puskesmas untuk pembinaan dan akan diberikan surat pernyataan. Nanti yang mengeluarkan adalah Puskesmas bahwa Bapak Ibu akan bersedia untuk menjaga kesehatannya sampai dengan keberangkatan. Ya, intinya apa Bu? Jujur. Setuju ya? Jujur dengan sakitnya itu penting ya Bu? Penting sekali. Karena itu akan memantau Bapak Ibu sampai dengan berangkat. Karena masih ada jemaah kita yang takut Bu untuk menyampaikan sakitnya. Sampai akhirnya baru jujur ketika mau berangkat di asrama haji. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh nih, memang punya riwayat gangguan kesehatan jiwanya. Karena beliau tidak jujur, beliau kan gak minum obat. Akhirnya karena stres berkepanjangan akibat persiapan berangkat haji, terus melihat orang banyak di asrama haji, beliau kambuh. Harusnya bisa berangkat kalau jujur, karena dikendalikan oleh obat. Tapi karena beliau tidak jujur, keluarganya tidak jujur, akhirnya beliau terjadi gangguan di asrama haji, linglung, bahkan beliau pulang gak bilang sama kita. Padahal 1 jam kemudian mau berangkat pesawatnya. Karena gangguan beliau hilang kendali, pulang, akhirnya nggak jadi berangkat. Kami sampai mencari, ini kemana bapak ini kok hilang? Padahal tadi sholat subuh ada. Dicari-cari beliau jalan kaki pulang dari asrama haji, rumahnya di Klender. Terbayang nggak Bu?
Dan kita telepon keluarganya nggak ada yang tahu, ternyata beliau sedang minum teh manis di rumah. Kita jadi ya Allah, padahal kuotanya sayang kan ya, kalau beliau ketahuan kan bisa digantikan gitu kalau memang beliau tidak bisa berangkat, atau beliau bisa jujur dari awal minum obat, bisa dikendalikan gangguan jiwanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya sehat fisik tapi sehat jiwa. Bagi Bapak Ibu yang merasa kondisinya saat ini jiwanya sedang tidak nyaman atau banyak masalah yang perlu diselesaikan, silakan konsultasi ke ahlinya ya. Kalau ke temen nanti curhatin panjang Bu ceritanya, emang sih lega boleh saja, tapi menyelesaikan tidak. Kalau memang terlalu berat masalahnya, silakan ke ahlinya. Di rumah sakit ada psikolog, ada psikiater, silakan. Kalau memang diselesaikan dari sekarang lebih baik, dapat obat bisa mengendalikan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu tidak bisa tidur karena gangguan kecemasan, selesaikan dari sekarang. Minta obat sama dokter ya, minta saran apa yang harus dilakukan. Karena haji itu kan, ya Bapak Ibu tahu sendiri, nunggunya lama, daftar tunggunya panjang, prosesnya juga panjang gitu ya. Dan ya Allah, indah banget kalau bisa berangkat dalam keadaan sehat gitu ya. Jadi pastikan sehat jiwa, sehat raga dengan menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Oke, biar tambah semangat kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bisa bilang sehat, bugar, mandiri. Setuju ya? Bisa? Sebagai doa buat kita. Selamat pagi. Sehat, bugar, mandiri. Sekali lagi yang kencang. Selamat pagi. Sehat, bugar, mandiri. Alhamdulillah ya. Itu sebagai 3 kata untuk doa Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, untuk penjelasan sementara pemeriksaan seperti itu ya Bapak Ibu. Gunakan BPJS, patuh terhadap saran dari kesehatan. Kalau memang harus kembali lagi kontrol, lakukan. Kalau harus minum obat rutin, minum obatnya, jangan sampai lupa. Gimana caranya? Ibu Bapak ada handphone? Bikin alarm ya. Latihan dari sekarang supaya nanti di Arab Saudi pun Ibu sudah terlatih. Oh, saya jam 8 harus minum obat, jam 1 lagi nanti saya harus minum obat. Lakukan itu Bapak Ibu ya. Karena obat itu atau apapun yang diberikan terkait dengan tubuh kita, kesehatan, bisa mengendalikan tubuh kita tetap stabil. Ada yang punya hipertensi di sini Bapak Ibu? Rata-rata. Minum obat kah? Minumnya kalau ingat, iya ya. Sebaiknya dari sekarang dirutinkan, patuh aja. Kita kayak orang mau apa ya Pak Haji ya. Jadi memang jadi anak yang patuh dulu aja ya. Jadi orang tua yang patuh dengan kesehatan demi untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tadi KMK sudah dijelaskan untuk sementara itu Bapak Ibu. Oh, boleh silakan. Ayo Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu dari kalau wilayah dari Gunung Sawit. Ya. Mohon info, mungkin mohon penjelasan juga Bu, karena ini kan momennya adalah haji, jadi tidak setiap hari kejadiannya. Bolehkah kami, ya, saya pribadi mohon atau request saja pada koordinasi diperbolehkan pada saat pemeriksaan MCU itu ada di luar kerja. Satu, karena ya mungkin ada juga yang sama seperti saya masih aktif kerja. Kalau itu harus ke puskesmas, biasanya itu kan seharian harus izin atasan, harus cuti dulu dan sebagainya. Jadi mohon kiranya nanti disampaikan ke bapak-bapak pejabat yang terkait, karena ini momennya juga tidak tiap hari. Bolehlah kami nanti untuk MCU bisa dilayani di luar dari kerja. Satu itu. Yang kedua, mengenai tadi ada perbedaan biaya
tergantung dari masing-masing rumah sakit. Kalau nggak salah sebelumnya itu ada disampaikan Pak Haji waktu itu ada berdasarkan peraturan atau apalah terkait tarif dari MCU yang lainnya. Mungkin kalau bisa namanya standar pemerintahan DKI, masa masing-masing rumah sakit punya standar sendiri untuk kegiatan haji. Ya kalau bisa standarkan juga, biar tidak ada ketimpangan di antara fasilitas kesehatan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Untuk terkait dengan pelayanan, karena sekarang di rumah sakit, kita akan sampaikan artinya gambaran jemaah kita ini kan banyak yang pekerja ya, yang artinya minta untuk difasilitasi di luar hari kerja. Nah itu akan saya sampaikan ke rumah sakit, karena tadi baru perdana saat ini pelayanan pemeriksaan MCU itu adanya di rumah sakit. Jadi kita akan sampaikan agar rumah sakit juga memfasilitasi untuk calon jemaah yang memang bisanya di hari libur gitu ya. Yang pertama nanti kami akan sampaikan itu Pak. Untuk masalah jawabannya nanti kita lihat, kita akan sampaikan berikutnya setelah pertemuan besok Pak. Yang kedua masalah tarif, memang benar ada perdanya. MCU itu berapa gitu ya. Nah itu juga akan kami sampaikan sesuai dengan perdanya, karena rumah sakit yang ditunjuk ini tidak hanya rumah sakit pemerintah. Jadi di Jakarta Timur itu ada sekitar 7 RSUD rumah sakit pemerintah, selebihnya adalah rumah sakit swasta gitu ya, yang kami akan sampaikan perda tersebut, tapi balik lagi apakah nanti rumah sakit tersebut mengikuti atau seperti apa gitu ya Pak ya. Nanti tinggal pilih, sebenarnya rumah sakitnya bisa pilih juga oleh Bapak Ibu, silahkan mau ke rumah sakit mana, menyesuaikan dengan tarifnya, boleh-boleh saja. Dan seperti yang utama adalah tidak boleh di klinik ya Pak Haji. Mohon izin, kemarin sempat menawarkan ke klinik, itu ternyata di KMK-nya memang yang ditunjuk adalah rumah sakit, dan rumah sakit itu dalam pengawasan kami. Jika hal itu Bu, karena kebijakan tahun ini berbeda. Kalau tahun lalu kami puskesmas masih bisa terima, karena kami yang menginput data kesehatan hasil pemeriksaannya. Jadi tahun 2023 ini kemarin silakan Bapak Ibu jemaah periksa dimanapun, hasilnya sampaikan ke puskesmas untuk diinput, itu bisa tahun 2023 Bu. Nah terkait dengan KMK yang baru ini, kebijakannya itu adanya pemeriksaan di rumah sakit, tidak di klinik gitu ya Bu ya. Nanti saya akan negosiasi ke rumah sakit, apakah rumah sakit pasti bisa menerima hasil tersebut. Jadi saya belum bisa jawab ya Bu ya, tapi tetap akan saya sampaikan ke rumah sakit. Bagi jemaah yang sudah melakukan MCU, apakah masih layak untuk bisa jadi penilaian atau memang harus ada pemeriksaan ulang dan sebagainya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa, atau saya nggak tahu ya, saya nggak bisa jawab pasti gitu Bu ya. Tapi akan saya usahakan sampaikan. Nah, yang kemudian terkait dengan vaksin. Nah, ini vaksin penting ya, Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang belum vaksinasi COVID? 1, 2, 3 belum. Dosis 1 pun belum. Berapa orang dosis 1 belum? 1, 2, segera divaksin ya Pak. Ya, itu menjadi syarat pelunasan. Kenapa? Sekarang sudah ada vaksinnya Pak. Sudah ada. Vaksin COVID-nya sudah ada. Ya, tapi tetap Bapak diperiksa dulu sama dokternya. Kondisinya apakah memang bisa divaksin atau tidak? Ya, belumnya karena apa kemarin Pak? Kemarin kan berobat dokter dalam menyatakan darahnya tinggi. Oke. 95. Ya. Ya. Nah, itu bisa divaksin. Ya. Nah, sekarang lagi kita masih berobat di jalan. Sampai sekarang belum juga. Belum. Oke. Tipnya apa Pak supaya Bapak bisa divaksin dengan kondisi hipertensi? Pertama, sebelum besok Bapak divaksin, seminggunya Bapak minum obatnya rutin. Jangan sampai putus. Rutin. Yang kedua, tidur. Jangan dipikirin. Enggak. Nah, tidur sehari sebelum besok ke puskesmas untuk disuntik, tidur cukup, jangan begadang. Ya, makan cukup, tidur cukup,
istirahat, minum yang banyak, pokoknya rileks saja. Sampai di puskesmas pun tenang, supaya tensi Bapak nggak naik. Minum obatnya dulu, gitu ya. Minum obatnya supaya tekanan darahnya turun dulu stabil. Kalau udah stabil, insya Allah bisa disuntik. Dalam keadaan Bapak sehat ya. Kalau Bapak lagi demam, lagi flu, tunda. Kan vaksin panjang nih Pak, udah bertahun-tahun. Ya. Nah ini karena mau berangkat haji, jangan sampai tertunda gara-gara belum divaksin. Karena vaksin itu masih wajib, vaksin COVID. Ya, bahkan sekarang sudah ada dosis ke berapa? Kelima, vaksinnya udah ada nih, siap-siap mau divaksin lagi. Karena isunya sudah mulai lagi COVID naik. Sebenarnya sih buat kesehatan kita Bapak Ibu, insya Allah aman vaksin itu. Kalaupun Bapak Ibu kena virusnya, lebih ringan gejalanya. Walaupun tidak 100% Bapak Ibu terhindar ya, tapi lebih ringan kalaupun harus batuk pilek, gitu ya. Vaksin COVID masih wajib, karena itu menjadi suatu persyaratan. Yang kedua, vaksin meningitis itu juga wajib dan gratis. Ya, Bapak Ibu, meningitis gratis menjadi jatah Bapak Ibu untuk bisa berangkat haji. Dan meningitis sampai saat ini informasinya masih adanya di puskesmas. Meningitis ya, mudah-mudahan tidak berubah karena selama ini memang di puskesmas, tidak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit Ibu pasti bayar. Karena vaksin yang di drop dari Kemenkes itu melalui kami, Dinas Kesehatan, kemudian ke puskesmas, tidak ke rumah sakit. Saat ini, saya nggak tahu nanti tiba-tiba kebijakannya berubah, tapi insya Allah sih meningitis tetap gratis. Ya, silakan Bu. Itu masalah panggilan berapa lama ya? 2 tahun. Saya sebelum seharusnya berangkat 2023 sudah semua vaksin. Jadi katanya untuk yang tidak vaksin ini. Lihat bulannya ya Bu, expirednya bulan apa? Juli tahun? Oh, masih bisa 1 tahun. Ya, ini kan 2 tahun. Bagi Bapak Ibu yang pernah atau divaksin meningitis expire-nya misalkan tinggal 2-3 bulan lagi, sebaiknya disuntik lagi. Ya, jangan sampai nanti dilihat ternyata padahal masih ada masa berlakunya, cuman kan keberangkatannya di bulan apa, di kloter berapa kita nggak tahu. Gitu. Karena gini Bu, vaksin itu sebenarnya kan melindungi Bapak Ibu dan dia ada masanya. Masa imunnya itu turun. Kalau disuntik sekarang, imunnya itu masih naik pelan-pelan. Dan dia akan turun ketika masanya sudah 2 tahun. Logikanya kalau ibu nggak disuntik, nanti di Arab Saudi imun ibu udah turun. Sayang, mendingan ibu suntik lagi, nggak apa-apa, aman. Gitu ya. Karena tadi semata-mata memang melindungi tubuh kita dari penyakit yang ada di Arab Saudi, meningitis. Gitu ya. Mulai kapan kita mulai vaksin meningitis? Ya, mulai kapannya tunggu informasi dari puskesmas. Karena kami juga nunggu dropping vaksinnya dari Kemenkes. Nanti biasanya tahap ketika sudah sebelum pelunasan. Tuh, insya Allah. Saya itu lebih aman. Ya. Karena saya ada sakit autoimun. Ya. Kalau lebih cepat itu bisa penyakit autoimun bisa terkendali dengan. Ya, kalau memang sudah ada autoimun, Ibu kontrol lagi aja. Sampaikan kalau memang bisa, kalau memang tidak bisa minta surat pengantar dari dokternya. Bisa boleh saya. Boleh. Karena kan masa Ya. aku Ya, Ibu selama ini pernah disuntik meningitis? Pernah dapat meningitis? Udah lama. Saya ambil tuh karena alhamdulillah nggak apa-apa. Baru begini vaksin meningitis, dia mulai. Gitu. Nah, berarti Ibu kontrol dulu aja ke dokternya ya. Apakah saat ini? Hah? Penyakit dalam saya udah harus vaksin lebih awal. Oke. Nanti tunggu pengumuman. Iya. Saya harus gimana ya? Supaya Iya. supaya lebih awal. Karena kami juga nggak ada vaksinnya Bu. Kalau mau dari awal juga vaksinnya belum ada di puskesmas. Atau bayar pribadi kali ya? Ya silakan kalau mau itu. Supaya untuk itu Ibu silakan, kalau meningitis kan bisa di mana saja ada. Ya di rumah sakit juga ada. Bayar pribadi boleh. Nanti tinggal tunjukin aja bukti ICV-nya sudah divaksin. Belum
ketahuan kira-kira dapat 12 pemberangkatan? Enggak, sebelum pemberangkatan pasti, tapi bulannya saya nggak bisa janji karena tergantung dari Kemenkes. Iya, kapan mereka akan menurunkan vaksinnya kita belum tahu. Tapi untuk prepare penyakit ibu nggak apa-apa, silakan. Tapi cari rumah sakit yang ada ICV-nya ya. Ya, saya biasanya Ya, Persahabatan ada, boleh. Budi Asi juga ada. Persahabatan boleh. KKP juga ada. Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ya, kalau ibu mau jaga itu lebih baik gitu. udah ada kita. Iya, karena tubuh ibu kan berbeda ya, harus ada persiapan. Ya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Jadi untuk bapak ibu yang nanti meningitis wajib persiapkan, biasanya kami sebelum pelunasan sudah harus divaksinasi. Nah, yang ketiga adalah vaksin influenza. Influenza selama ini memang kami menyediakan membantu melayani di puskesmas. Saat ini tidak ya Bu, saat ini tidak ada di puskesmas. Saat ini hanya nanti kita arahkan di rumah sakit. Tapi kita sangat sarankan, kenapa? Itu vaksin influenza ini membantu sekali melindungi bapak ibu dari batuk pilek. Di sana itu batuk itu insya Allah pasti ya. Insya Allah pasti. Tapi alhamdulillah ada juga yang enggak, kalau dia bisa jaga daya tahan tubuhnya. Nah, melindungi tubuh kita dari influenza salah satunya dengan vaksinasi tersebut. Ya, nanti bisa dapat informasinya di rumah sakit, nanti kita sampaikan. Terkait vaksinasi itu, selanjutnya untuk obat penunda haid ya Bu ya, itu perlu penjelasannya lebih detail karena dihitung masa haidnya tanggal berapa, masa ovulasinya tanggal berapa, itu harus konsultasi secara pribadi. Jadi ibu nanti silakan ke puskesmas, konsultasi secara pribadi dengan dokternya. Dan untuk penunda haid ini tidak serta-merta pasti. Artinya apa? Bisa jadi ada kasus yang tadi ibu ceritakan, masih ada jemaah yang tetap keluar. Bisa aja beliau tidak patuh minum obatnya, atau salah menghitungnya obatnya, atau memang ada hal lain di luar kemampuan kita. Takdirnya memang Allah harus mengeluarkan. Nah, bagaimana ibadahnya? Silahkan tanya Pak Ustadz. Apakah masih bisa ibadah? Seperti apa ibadahnya untuk kondisi seperti itu? Ya. Iya, obatnya juga nanti akan disampaikan yang cocok dengan ibu apa. Karena setiap orang berbeda. Harus konsultasi secara pribadi. Ya, silakan tanyakan ke dokter di puskesmas atau di rumah sakit, silakan. Boleh. Ya. Kalau ada yang bilang sih ya udahlah ikhlas aja. Karena dengan cara ditunda pun akhirnya malah keluar, dan nantinya ada beberapa yang bermasalah untuk menstruasinya setelah dia minum obat tersebut. Tapi kalau dengan doa minta sama Allah di waktu yang memang harus kita tidak haid, insya Allah dikabulkan. Itu lebih baik. Ya Bu ya. Oke, terjawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Ya Ibu. Syaratnya cukup akan 1, 2 atau sampai ke booster? Ya. Oke, Ibu. Silakan. Mika kemana ya? Izin. Biar kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat rujukan dan yang ada di puskesmas, kalau misalnya beda kecamatan gimana ya Bu? Pada saat mendaftar saya di Palmeriam, sekarang domisilinya kecamatan Polgadung. Nah ini apakah harus di kecamatan pada saat awal mendaftar atau domisili saat ini? Ya, kasih. Ya, untuk terkait vaksin, standarnya adalah harus minimal dosis 2. Minimal dosis 2. Kalau bisa sampai booster, alhamdulillah. Tadi vaksin itu kan ada masanya Bu. Masa antibodinya itu akan turun. Jadi kalau ibu tidak divaksin lagi, antibodi ibu sudah turun, risiko untuk terpapar virus tersebut. Jadi kalau memang sudah pernah di dosis 1, 2, 3, lanjut aja. Sampai saat ini nanti mau ada dosis berikutnya, dosis 5. Yang belum sama sekali ya harus mengikuti 2 dosis Pak. Dan itu ada jarak ya Pak. Jadi kalau bisa sekarang ada jaraknya, kalau salah 3 bulan 6 bulan itu harus dosis keduanya. Gitu ya. Jadi minimal keberangkatan sudah dapat 2 dosis. Itu menjadi syarat ya. Oke, untuk yang terkait tadi domisili Bu, kalau masih wilayah Jakarta Timur silakan. Mau ke kecamatan mana boleh.
gitu. Kita sih berharap masih wilayah Jakarta Timur ya, tapi kalau sudah di luar Jakarta Timur ya sebaiknya sesuai dengan misalkan di selatan, di utara silakan. Pertama untuk memudahkan Bapak Ibu terkait dengan transportasinya, bolak-baliknya biayanya nggak terlalu mahal ke puskesmas tersebut kalau datang ke puskes dekat rumah, gitu ya. Terus pembinaannya atau BPJS-nya pun sesuai dengan wilayah kan, memudahkan nanti untuk rujukannya. Ya, pilihlah puskesmas yang FKTP-nya nanti rujukannya memudahkan ibu untuk ke rumah sakit. Itu sih pilihannya. Boleh, kalau ibu masih wilayah timur boleh, nggak apa-apa. Ya, oke, ada lagi? Makin bingung? Oh, sebelah sini belum banyak ya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin menanyakan Ibu, di bulan Oktober kemarin saya dapat undangan dari puskesmas Puskesmas mana? Jatinegara. Ya. Nah itu yang sekarang ini kan penundaan sekarang ini jamaah calon yang lain nanti akan dapat surat ini lagi panggilan atau seperti apa? Atau di WA, di SMS, atau tidak bisa berkenan karena dari tadi berapa banyak aja saya dapat kemarin ada nggak dapat kecamatan lain dari Oke, Ibu tadi di belakang ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau menanyakan, saya kan penderita diabetes. Selama ini saya rutin berobat di rumah sakit, saya sebutin aja Ibu ya, di Harapan Bunda. Dan saya tidak memakai fasilitas BPJS, saya memakai yang ada di perusahaan suami saya. Nah, itu bagaimana nanti seandainya Harapan Bunda tidak termasuk dari KMK. ya, itu gimana? Sementara medikamen saya ada di situ. Nah, itu aja saya mau tanyakan. Ya. Maaf, kasih. Ya, Bapak Ibu terkait dengan pembinaan, memang Puskesmas Jatinegara aktif ya Pak. Beliau selalu menginformasikan langsung ke jemaah. Surat undangan itu sebelum KMK-nya keluar, karena memang kami biasanya rutin melakukan segera pemanggilan jemaah karena proses pembinaan itu kan panjang gitu ya, sebaiknya sedini mungkin. Nah itu sementara ini yang pertama belum melakukan MCU kan Pak? Belum, jadi tunggu informasi selanjutnya gitu ya. Saya sih selalu menyarankan teman-teman di puskes infokan ke jemaah. Kadang-kadang teman-teman juga kesulitan nih menghubungi jemaah, nomor teleponnya nggak ada gitu ya. Kalau ada nomor telepon gampang nih, makanya sangat dihimbau Bapak Ibu update nomor teleponnya ke Kemenak, karena dari Kemenak kita bisa tarik tuh datanya Siskohat, ada nomor teleponnya di situ gitu ya. Atau ke puskesmas inisiatif aja datang, kalau nggak datang telepon dulu, minta telepon hubungi bagian haji, poli haji, nanti akan dikontak. Sebaiknya proaktif Bapak Ibu ya, nggak tunggu juga dari puskesmas. Bisa jadi di wilayah lain belum dapat surat panggilan, belum sampai, atau memang belum nggak update gitu loh. Karena teman-teman kami juga sampai membuat surat itu, Pak, minta tolong kader wilayah untuk mencari Bapak Ibu jemaah calon 2024. Kita kesulitan, datanya tidak lengkap di Kemenak. Karena mungkin Bapak Ibu daftarnya tahun berapa? 20 tahun, 10 tahun yang lalu, nomor teleponnya udah ganti. Nah, tolong Bapak Ibu update. Karena itu terkait dengan administrasi penting Bu, tidak hanya kesehatan, tapi administrasinya Kemenak juga kalau misalkan butuh dokumen apa, menghubungi Bapak Ibu susah. Jadi pastikan nomor telepon Bapak Ibu yang baru kasih tahu ke Kemenak, gitu ya, ganti nomornya. Kemudian juga kasih tahu puskesmas bahwa nomor WA atau telepon Bapak Ibu yang aktif adalah ini. Karena terkait informasi nanti teman-teman puskes bikin WA grup Pak, untuk pembinaan selanjutnya seperti apa gitu ya. Nah nanti Bapak tunggu info lagi ya dari Puskesmas Jatinegara untuk MCU-nya di rumah sakit mana. Terkait rumah sakit Harapan Bunda Bu, itu juga sudah menjadi bagian penunjukan kami
bahwa rumah sakit tersebut akan menjadi kerjasama dengan haji. Cuman saya belum tahu nih jawaban dari rumah sakitnya, karena Senin besok kita baru ketemu. Apakah Rumah Sakit Harapan Bunda bersedia mempunyai tim untuk penyelenggaraan haji ini? Gitu ya. Kalaupun bersedia, alhamdulillah Ibu tinggal lanjutkan. Tapi kalaupun tidak, sama prosesnya, nanti Ibu hasil-hasilnya itu disampaikan ke rumah sakit yang kami tunjuk. Rumah sakitnya apa? Nanti saya infokan kembali lewat Pak Ustadz. Iya, nanti bisa lewat komunikasi atau enggak lewat surat, Bu. Karena kan ini terkait dengan haji. Datanya ini penting kami input ke Siskohat. Senin kami undang Rumah Sakit Harapan Bunda, Bu, untuk kami sosialisasikan. Gitu ya. Iya, nanti saya sampaikan juga ya, Bu. Udah ada jemaahnya satu nih yang di sana. Jadi ya kalau bisa mereka jadi kerjasama dengan ini kami gitu ya, Bu ya. Iya, gitu ya. Baik, jadi nanti terkait dengan pemeriksaan itu pun hasil dari pemeriksaan kesehatan akan keluar yang namanya surat berita acara istitoah. Itulah yang menetapkan Bapak Ibu masuk kategori istitoah apa? Istitoah sementara kah, atau istitoah memang layak untuk berangkat haji. Yang mengeluarkan adalah tim kesehatan di puskesmas. Ya, surat itu yang mengeluarkan bukan rumah sakit, tapi puskesmas. Nanti dari hasil bukti berita istitoah itu akan ngeling ke Kementerian Agama dan ke bank bahwa Bapak Ibu bisa melunasi. Itu yang memang harus jadi syarat utama pelunasan. Itu ya, Bu ya. Nanti apakah dapat kartu kuning seperti 2023 saya belum bisa omongin karena masih dalam proses rapat pertemuan Kemenkes, apakah bentuknya masih kartu atau sudah elektronik nantinya. Itu nanti diinfokan lagi yang update-nya ya. Oke, silakan tadi Bapak yang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya bulat saya mau tanya masalah tempat pemeriksaan kesehatan. Ya. Saya domisili di Tangerang. Oh, sama. Sedangkan saya terdaftar haji di Cakung, Kuningan, Jakarta Timur. Apakah saya harus ke puskesmas, saya harus ke Cakung atau sesuai domisili saya di Karangtengah? Sedangkan di vaskes saya atau di BPJS saya terdaftar di puskesmas Karangtengah Tangerang. Terima kasih. Nah, ini kasus baru lagi nih Pak. Makasih Pak. Saya kalau udah jawab kayak gini koordinasinya panjang nih Pak. Kita sebenarnya sih saya selalu nyampaikan ke tingkat atas. Di lapangan itu agak sulit menerapkan domisili ya, karena jemaah kita kan dimanapun berada. Bahkan pendaftarannya awalnya kan dari mana, sekarang tinggal di mana itu udah berpindah-pindah gitu ya. Tapi tetap tadi prinsipnya berdomisili. Kalau kondisi kasus Bapak seperti ini, Bapak daftarnya di Cakung mau ke Timur, saya rasa sih boleh aja ya. Tapi nanti koordinasi dengan Cakungnya dulu nih. Apakah Bapak tinggal di Tangerang bermasalah untuk pulang baliknya? Tapi ini beda provinsi soalnya Pak. Saya khawatirnya koordinasi terkait administrasi Siskohatnya nanti yang agak susah gitu lah. Karena kita harus hubungin beda provinsi gitu, beda wilayah. Kalau masih satu DKI koordinasinya agak mudah karena masih rumah kita di sini. Tapi kalau udah beda provinsi harus antar provinsi nanti yang koordinasi gitu ya. Bapak coba aja dulu ke Cakung ya. Nanti pembinaannya di sana menjadi jemaah di Cakung, silakan aja dulu coba gitu ya. Karena terkait tadi ya nanti koordinasinya. Untuk rumah sakitnya berarti Bapak di wilayah Jakarta DKI atau enggak Jakarta Timur. Itu nanti periksanya jangan di Tangerang lagi. Nanti sulit untuk koordinasinya. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Masih bingung kah? Masih ya. Pokoknya intinya tadi cek kesehatan itu yang utama adalah Bapak Ibu ke puskesmas. Mau datang boleh atau mau telepon petugas hajinya silakan. Hanya untuk menanyakan informasi, gitu ya. Ikutin arahan dari puskesmas karena kendalinya tetap ada di puskesmas. Rumah sakit sebagai tempat untuk pemeriksaan penunjang.
Penunjang artinya apa Bu? Laboratorium, ronsen, ataupun nanti ada konsultasi penyakit ke dokter spesialis itu di rumah sakit. Hasilnya nanti akan tercatat di Siskohat. Siskohat ini akan diinput oleh tim di rumah sakit. Tim puskesmas bisa melihat. Tim puskesmas akan bantu menilai istitoahnya apa Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Pastikan Bapak Ibu jaga kesehatan dari sekarang. Cek kesehatannya. Yang mudah mungkin nggak ke puskesmas, bisa di pos bindu di wilayah Bapak Ibu sekalian. Cek tekanan darahnya, cek gula darahnya, ada ya di RT, di RW ya. Pos bindu aktif. Karena di pos bindu itu banyak pelayanan edukasi kesehatan yang bisa Bapak Ibu terapkan. Yuk kita semangat disiplin kesehatan, setuju Bu? Ya, disiplin, niatin dari sekarang saya mau jaga kesehatan saya karena saya mau ibadah haji. Niatin karena Allah lillahi ta'ala, saya mau ibadah saya lancar, ibadah saya dapat semua yang kita harapkan dengan kondisi kesehatan yang maksimal. Jaga kesehatan, jaga pola makannya, kurangin yang bergoreng-gorengan ya. Masih boleh tapi jangan. Iya, yuk latih, karena kalau nggak dilatih nggak akan bisa memulai baik gitu ya. Dari sekarang latih, yang namanya gorengan tadinya biasa 5, ya 1 dulu atau 2 dulu, berkurang lama-lama enggak gitu. Pasti bisa ngomong enggak saya nggak mau gorengan lagi gitu. Ya, karena itu semua harus dilatih dari sekarang. Masalah yang kecil, gorengan ya. Kemudian masalah makan, ibu yang biasa makannya entar, makannya ditunda, sekarang harus disiplin tepat waktu. Kenapa? Kalau tepat waktu di sana itu teratur di Arab Saudi. Ada jam makannya. Di makanan Bapak Ibu nanti ada jamnya, jam berapa harus dimakan, jam berapa sudah tidak boleh dimakan. Gitu ya. Jadi dari sekarang mulai disiplin. Jam pagi itu nggak usah jam 7 sampai jam 8 makanan itu boleh dimakan. Kalau sudah lewat jam itu jangan pernah dicoba, saya makanlah masih enak, jangan. Karena apa? Resikonya diare, risikonya sakit perut. Nanti malah harusnya bisa ibadah tertunda gara-gara sakit. Jadi patuh itu penting dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Makannya dijaga, kemudian biasakan minum air putih. Bapak Ibu selalu bawa tumbler atau bawa aqua, silahkan. Biasakan per 2 jam minum. Ya, satu botol kecil atau satu ini silahkan. Karena minum itu penting. Kita gak biasa minum air putih, gak biasa ngitung minum air putih. Di sana itu butuh cairan. Karena cuacanya panas, udaranya lembab, sehingga ibu tidak terasa haus. Tiba-tiba dehidrasi, tiba-tiba ibu pingsan, tiba-tiba ibu kelayangan. Itu yang terjadi. Karena merasa sehat, saya masih kuat, saya lupa minum karena kepanasan. Yang namanya bahasanya penyakitnya apa Bu? Kena sengatan matahari, heat stroke. Ya, heat stroke itu akibat sengatan matahari yang tanpa kita sadarin karena kurang cairan, tiba-tiba Bapak Ibu suhunya di atas 40 derajat suhu tubuhnya. Kemudian bisa terjadi kejang. Yang bahkan yang lebih fatalnya adalah kematian. Itu namanya penyakit heat stroke. Yang penyebabnya tadi kelelahan, kurang minum, kurang cairan, ditambah ibu punya faktor risiko misalkan hipertensi, itulah yang menyebabkan kita sakit. Sebenarnya penyakit-penyakit ini bisa dikendalikan atau dihindari atau dijaga kalau Bapak Ibu disiplin dengan kesehatan diri sendiri. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Semakin siang semakin. Yang penting paham ya Bapak Ibu ya untuk dasarnya, karena banyak informasi yang akan kami sampaikan. Kalau hari ini saya sampaikan semua, nanti Bapak Ibu agak bingung nih mana dulu yang harus dikerjakan. Ya, kesimpulannya tadi ke puskesmas, periksanya kesehatan di rumah sakit, kemudian hasil-hasilnya akan kami kumpulkan di Siskohat. Puskesmas nanti yang akan menentukan. Vaksinasi COVID jangan lupa diselesaikan minimal 2 dosis. Vaksinasi meningitis nanti adanya di puskesmas, itu setelah nanti sebelum keberangkatan
Sudah ada kartunya kan Ibu? Iya. Sudah, kalau sudah ada kartunya. Udah 2 dosis? Ada kan tulisannya 1 dosis, 2 dosis? Bolak-balik 2 deh dok. Sudah 2. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Iya. Dibuka aja 1 sehat. Nah, di situ kelihatan data Ibu ada. Gitu ya. Informasi tentang kesehatan juga nanti ada di aplikasinya Kemenak ya, Haji Sehat, Haji Pintar, itu bisa dilihat. Nah, untuk kebugaran sendiri Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi namanya Sipgar. Ya, kalau pernah dengar, Sipgar itu membantu Bapak Ibu menilai secara mandiri. Saya udah latihan selama sebulan, saya mau nilai saya masuk kategori mana nih. Ada aplikasi namanya Sipgar, tinggal masukin aja data-data kesehatan Ibu, data-data pribadi Ibu. Kemudian nanti lakukan jalan atau lari 1,6 km menggunakan handphone. Ya, nanti dia akan otomatis menilai. Setelah Ibu selesai akan ada hasilnya. Ibu kategorinya apakah baik, sedang, kurang. Jadi tidak serta-merta hanya mengikuti kegiatan di puskesmas, mandiri pun bisa untuk menilai diri sendiri. Gitu ya. Sudah cukup pahamkah Bapak Ibu? Insya Allah ya, silakan Bapak. Ada. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mungkin agak saran aja mungkin sebentar lagi tanggal 9 dimulai. Kalau bisa itu studi kesehatan itu lebih cepat kayak gitu. Saya bukan tanya aja itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Tahun ini yang kejar ya. Tahun kemarin kita yang ngejar-ngejar jemaah gitu ya. Justru tahun kemarin jemaah agak susah. Ntar nunggu Kemenak manggil. Ntar kita akhirnya yang terus berjuang untuk mencari jemaah. Tapi tahun ini kami yang dikejar. Makasih Pak masukannya. Kita pun sebenarnya memang kepengennya puskesmas. Jadi pemeriksaan pun di rumah sakit belum tentu sehari, bisa jadi berhari-hari karena memang harus ada pengulangan atau enggak ada pemeriksaan lanjutan gitu ya. Nah itu mudah-mudahan sih ya di Desember ini akan kami langsung keluarkan SK-nya rumah sakit mana yang bisa Bapak Ibu datang gitu ya. Pastikan aja dulu kesehatan tetap dijaga. Ya Bapak Ibu ya, kalau memang sudah ada riwayat penyakit, lanjutkan aja kontrolnya, lanjutkan saja pemeriksaannya yang memang sudah ada penyakit risiko ya, lanjutkan saja obat-obatannya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya ada lagi? Ya silakan Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya hanya bersekedar saran ya. Katanya Ibu besok akan mengadakan rapat dengan sudah aja ntar lanjut di puncak. Terkait dengan pelayanan, saya menyarankan semoga puskesmas yang ada di Jakarta ini untuk kita yang berangkat haji dimudahkan atau diberikan loket khusus sehingga kita yang akan mendaftar puskesmas didahulukan, jangan disamakan atau jangan digabung dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi proses pemberian untuk ibadah haji ini susah baik di kecamatan ataupun di rumah sakit. Itu aja saran saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Iya, boleh silakan. Kami sudah vaksin, tapi untuk buktinya belum ada. Kemana kami itu? Vaksin apa Bu? Covid. Oke. Booster 2. Ya. Udah buka Satu Sehat? Aplikasi Satu Sehat di handphone? Belum. Oh, oke. Iya. Gimana pesan? Ya, makasih Ibu. Ya, baik Pak. Sarannya
saya tampung. Sarannya akan saya sampaikan juga ke tim kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit, karena ini ada 2 tempat untuk pelayanan haji ini. Selama ini di puskesmas insya Allah sih ada beberapa puskes yang memang mengkhususkan alur pelayanannya untuk jemaah calon haji. Artinya tidak disamakan dengan pasien umum, walaupun kami harus melayani juga pasien umum, Pak. Spesial jemaah haji insya Allah sih ada beberapa puskes yang sudah melakukan hal itu. Jadi Bapak tinggal datang langsung ke poli haji. Kalau di puskesmas ya, silakan Bapak langsung daftar ke, bahkan ke loketnya juga cuman infoin aja, nanti langsung ke bagian poli haji. Di poli haji baru akan diberikan informasi terkait edukasi maupun pemeriksaan apa yang harus dilakukan. Itu sudah kami lakukan. Mudah-mudahan sih merata nih pengalaman rumah puskesmas di Jakarta Timur ya Pak ya. Nah, karena ini ada pelayanan baru di rumah sakit, saya belum bisa menjanjikan, tapi akan saya sampaikan saran Bapak bahwa pelayanan di rumah sakit pun minta tolong dibedakan dari orang sakit. Itu akan kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan kebijakan di rumah sakit juga bisa seperti itu ya Pak ya. Karena terkait bukan berarti kami menspesialkan Bapak Ibu gitu, tapi memang waktunya yang sangat mendesak atau sangat pendek untuk pemeriksaan segera mungkin gitu, supaya hasilnya pun bisa cepat nanti ya ditentukan. Bahkan kalau memang pelunasan di Januari, saya nih yang harus kerja keras nih, bagaimana mempersiapkan Bapak Ibu dalam waktu kurang dari 1 bulan bisa mendiagnosa. Sedangkan pemeriksaan itu kan nggak mudah ya Bu. Bapak Ibu kunjungan cuma sekali belum bisa kami nilai secara utuh. Bisa jadi saat datang kondisinya sehat jiwanya, karena jemaah tidak sampaikan keluhannya sehingga nggak tahu nih berapa bulan kemudian terjadi keluhan baru. Tapi nggak usah khawatir, itu semua kita akan selalu pantau. Tim kami di puskesmas akan memantau, membina Bapak Ibu mulai saat ini sampai nanti di embarkasi pun kami akan dampingi. Jika ada masalah terkait kesehatan, kami akan bantu solusinya. Dan di Arab Saudi pun Bapak akan didampingi oleh tim kesehatan juga, yang nanti timnya itu akan berkoordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kami akan selalu dampingi mulai saat ini sampai kembali lagi ke tanah air, gitu ya Bapak ya. Nah terkait dengan vaksin Bu, Ibu nanti datang ke puskes, tempat Ibu disuntik di mana? Ingat nggak? Puskesmas mana Bu? Hah? Pasar Minggu. Oh. Ibu tinggal di mana? Saat ini di Pejaten. Oke, berarti Ibu datang aja ke puskes, kasih nomor KTP Ibu, nanti ada aplikasi Piker di sana yang akan mengecek Ibu kapan dapat vaksinnya. Dan nanti minta buktinya di situ. Sertifikat itu adanya sih sebenarnya di Peduli Lindungi Satu Sehat. Nanti Ibu minta ajarin puskes aja membuka aplikasi Satu Sehatnya, gitu ya, di handphone. Nanti akan terlihat sertifikat Ibu, gitu ya. Oke. Ya terjawab Bapak Ibu ya. Ini informasinya akan banyak dan menurut Pak Ustadz nanti ada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan terkait edukasinya seperti apa. Saat ini saya sampaikan untuk yang awal aja. Nanti kita akan ada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam saya Bapak Ibu tetap sehat, bugar, mandiri. Pastikan pesan-pesan penting tadi dilaksanakan. Pertama apa Bu? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan apa berarti? Jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, semua pola-pola. Kedua olahraga. Ya. Niatkan dari sekarang wajib olahraga. Apapun itu yang Ibu semampunya. Jangan mager. Jangan mager ya Bapak Ibu ya. Ayo setiap hari semangat. Kalau punya grup saling semangatin. Yuk jam sekian kita jalan. Yuk jam sekian kemana? Ke Ancol. Ayo yang penting bahagia. Ya, ke Taman Mini boleh. Yang mau jauhan dikit kemana? Ke Puncak silakan. Olahraga atau yang dekat di rumah. Jalan dari rumah ke pasar. Tapi jangan ngobrol jalannya ya. Jangan mampir. Mau ke pasar mampirnya ada 10 tempat, ya olahraganya sebentar-sebentar istirahat dong ya. Jadi pastikan yang namanya jalan itu
continue, jaraknya pasti. Kalau emang 1 kilo tanpa berhenti, itu namanya olahraga. Tapi kalau ibu berhenti mampir ngobrol-ngobrol, bukan olahraga, ya. Gitu ya, pastikan olahraga. Yang ketiga, kalau memang sudah punya riwayat penyakit, pastikan patuh minum obat, patuh kontrol, patuh menjaga ketertiban atau enggak disiplin minum obatnya. Gitu ya Bu ya. Yang keempat apa? Bahagia, senyum ya. Banyakin senyum supaya hati kita, jiwa kita tenang ya. Kalau cemas, kalau ada gangguan enggak bisa tidur, cepat konsultasi ke ahlinya ya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aja mengajar ya. Baik, terima kasih untuk yang masukan kepada kita tahap awal dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah nanti